Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ERA kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ERA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha retail mobile sama telco bisnis. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan retail mobile dan telco bisnisnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan untuk di Indonesia sendiri memiliki 1012 outlet atau retail. Habis itu untuk Malaysia ada 58 dan Singapura ada 15. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ERA. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh ERA Link sebesar 54,51%, masyarakat sebesar 45,17%, dan sisanya treasury sebesar 0,32%. Dan ini adalah dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,6%. Terus dari segi net profitnya juga dari konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 107,4%. Terus dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 15,5%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 15,3%. Dan untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 15,6%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Marginnya di 1,79%. Dan kalau kita lihat secara historinya, mungkin NPM di tahun 2020 ini kedua tertinggi ya, selain di 2018 yang sebesar 2,45%. Jadi untuk dari bisnis dari ERA ini memang untuk NPM-nya memang cukup rendah ya, semua masih di bawah 5%. Dan untuk kalau kita lihat secara historinya mungkin 2020 ini bisa dikatakan cukup bagus. Terus untuk dari segi EPS-nya di 38. Itu kenapa 38 mengalami penurunan ya? Sebenarnya nggak mengalami penurunan, tetapi di tahun 2020 ini untuk ERA ini sedang melakukan stock split. Jadi itu yang membuat kelihatannya lebih kecil ya teman-teman, tetapi ini sebenarnya harus dikali 5. Karena stock splitnya 1:5. Dan membuat kalau kita dari EPS-nya kita bisa bandingkan dengan pernya bisa kita dapatkan sebesar 13,2 kali. Jadi ini untuk dari segi pernya juga mengalami penurunan ya, karena dari kenaikan EPS, tetapi dalam satu sisi juga kenaikan dari harga sahamnya. Terus untuk dari segi book value-nya di 357 ya, kembali lagi harus dibagi 5 ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,41 kali. Jadi ini untuk PBV dari ERA ini kalau saya bilang sih cukup tinggi ya. Dan kalau kita lihat secara histori, cuman memang pernah 2 kali aja, yaitu di 2018 yang pernah mencapai 1,44 kali dari segi PBV, sedangkan sisanya masih selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya mengalami kenaikan, dan kenaikannya membuat dia menjadi 0,96 kali. Dan kalau kita lihat secara histori juga, memang untuk dari segi DER-nya pernah sampai tertinggi ya di 2018. Dan sisanya di atas 1, tetapi kalau di 2019 dengan 2020 sebenarnya mengalami kenaikan. Tetapi karena kenaikan modal juga membuat secara DER-nya masih sama. Terus untuk dari segi ROE-nya di 10,7%. Dan ini cukup bagus, yaitu ROE-nya di atas 9% yang saya anut. Dan untuk ROA-nya di 5,46%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 505. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 560. Jadi masih memiliki margin of safety 11%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan, dan ini adalah sektor retail yang dimana di masa pandemi banyak lockdown, tetapi untuk dari saham ERA ini cukup bagus ya teman-teman, yang dimana memang mereka menjual handphone ya, atau yang dimana untuk kebutuhan anak sekolah ya banyak menggunakan jadinya banyak investasi lah untuk
membeli gadget atau itu untuk keperluan rumah ya teman-teman. Terus untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga juga sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk era ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham era ini? Tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena walaupun secara fundamental dan valuasinya cukup oke, tetapi menurut saya valuasinya masih di bawah ya dari yang saya standarkan. Jadi saya tidak begitu tertarik dengan investasi di saham era ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti akan saya buatkan listnya, teman-teman bisa vote di situ mana-mana saham yang ingin saya prioritaskan terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. See you in the next video. Bye-bye.